Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esra Lasingka, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 10546116922. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Tanah Toraja, Kecamatan Tantetayo, Kabupaten Tanah Toraja. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10.3 materi tentang mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta ini. Demikian, salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Semangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa yang dapat giliran Pak. Silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin perjalanan kami mulai dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau pimpin, semoga apa yang diberikan Bapak Ibu Guru dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ya, terima kasih. Bagaimana kakak kelas? Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Mbak Janti, keterangannya? Izin kemana ya? Ya baik, sekarang ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Mars PTK. Nah, silakan berdiri. Refri, ya rumahnya dirapikan dulu. Mulai juga ya. Semangat penyanyinya. Baik, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Silakan. yang masih saya ingat dari materi sebelumnya adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan menarik karena lucu dan mengesankan. Oke, tepuk tangan. Sekarang Bapak akan bertanya, apakah senang dengan posisi duduk seperti ini ataukah kita akan ubah lagi? Ubah ya? Posisi bagaimana bagus? Bentuk bisa atau bagaimana? Bentuk? Kafe? Atau bentuk ya? Ya, betul. Sepakat semua? Silakan buat posisinya dengan tubuh ya seperti biasa. Silakan. Bapak di atas ya, nggak apa-apa. Bapak begini di atas, bapak begini. Bisa ya?
selesai. Sana ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sebelumnya kalian pernah membaca atau menonton cerita lucu atau humor? Pernah ya? Di mana? Di televisi, di HP. Kalau di HP biasanya di aplikasi apa kita biasa lihat? Di YouTube ya, betul ya, di media sosial, Facebook, TikTok, Instagram. Ya biasanya ya, banyak cerita lucu dalam bentuk video di dalam. Nah, apakah kalian pernah menemukan pesan berupa sindiran atau kritikan dalam cerita tersebut? Lucu tapi mengandung kritikan. Apakah kalian pernah menemukan video seperti itu? Pernah. Dan kritikannya seperti apa? Ya? Kritikan kepada orang yang tidak menghargai orang lain. Oke, ya betul. Ada yang lain? Ada? Yang mengkritik pemerintah ya? Ya. Atau pemerintah yang melakukan korupsi, betul sekali ya. Kadang kita lihat seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Ya. Kalau di K13 dia agak berbeda bahasanya. Ya, dia seperti ini, mengidentifikasi kritikan atau sindiran yang terkandung dalam teks anekdot. Ya, agak berbeda bahasanya ya, tapi sebenarnya sama saja. Nanti saya akan tayangkan beberapa video. Ada video humor, ada video anekdot. Nah, nanti kalian akan belajar membedakan yang mana humor dan yang mana anekdot. Kemudian nanti seperti biasa saya akan tampilkan satu video juga untuk kalian identifikasi kritikan atau sindiran yang terkandung atau yang terdapat dalam video tersebut. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ya, silakan perhatikan di slide. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah mendengar atau membaca cerita lucu atau cerita humor. Nah, cerita lucu itu sering kalian temukan dalam media sosial maupun media elektronik ya, seperti yang sudah anak-anak sebutkan tadi bahwa kalian pernah melihat di YouTube, melihat di Instagram, Facebook, TikTok ya. Nah, teks anekdot berkaitan dengan cerita lucu atau humor. Itu di garis bawah ini. Nah, karena berkaitan berarti ada persamaan sebenarnya. Cerita humor dan anekdot. Persamaannya adalah keduanya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Kalau perbedaannya ada yang mungkin bisa baca? Silakan. Perbedaan cerita teks anekdot dan teks cerita humor. Cerita humor adalah cerita lucu yang berhubungan terhadap suatu hal. Ya, baik. Hanya untuk menghibur saja, tapi tidak ada pesan. Paling orang tertawa saja karena ya lucu dan merasa terhibur. Tapi kalau teks anekdot itu adalah cerita lucu yang dilengkapi dengan kritikan atau sindiran. Ada pesan di dalam, meskipun lucu. Itulah cerita, itulah anekdot yang membedakannya dengan cerita humor. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar. Siapa yang pernah mengkritik di sini? Jujur. Siapa? Pernah ya? Mungkin kritik temanya di dalam kelas misalnya. Atau bahkan anak-anak ada yang pernah dikritik temannya. Nah, sekarang saya akan menayangkan ya ada dua video. Cermati yang mana yang termasuk humor dan yang mana termasuk anekdot. Nah,
Setelah ada yang menyampaikan atau menjelaskan nanti yang ini anekdot yang ini humor, harus disertai dengan alasan. Kalau bisa berikan contoh kritikannya. Siap? Ya. Oke. Datang mangkok manis. Sakit manis kalau aku tidur. Dikerumuni sampai apa? Ada mutasi. Aku yang mantan preman. Aku pernah ditembak polisi. Aku tolak. Nembak yang orang romantis. Aku tinggal di pinggir, rumahku di pinggir jalan. Aku tahu ternyata buat punya rumah kalian enak, apalagi pasar. Pas cewek ini datang, cewek datang itu, ada Ramos. Mungkin dia dari muka. Susah untuk harus bisa geser. Geser penampilan samping kecampur dengan dari kaca. Baik, itu baru satu video. Nah, ini video yang kedua. Ya baik. Nah dari kedua video tersebut ya meskipun di video kedua kurang jelas suaranya ya. Ya tapi mungkin ada yang bisa sempat simak yang mana yang lebih menonjol bahwa video pertama atau video kedua yang termasuk anekdot. Video kedua. Video kedua. Ya tadi ada kutipan ya saya kutip perkataan komedian tadi bahwa dari SD sudah mulai isap ganja sampai sekarang, tapi sampai sekarang belum tertangkap karena dia miskin. Tapi berbeda dengan ya Niko, ada tadi Niko ya, Niko dari SD apa kritikan yang disampaikan? Ya, kritikannya kepada siapa? Hah? Polisi, ya. Apa lagi kritikannya? Ya, memandang status ya. Jadi kritikannya kepada polisi yang memandang status boleh. Kalau dia kaya, ada masalah, langsung di dalam kehidupan sehari-hari banyak polisi yang seperti itu. Tapi tidak semua ya. Kita berbicara oknumnya saja. Ada yang mau mengurus masalah atau kejadian kalau ada uang. Itu kritikan. Nah sekarang kita akan diskusi lagi, tapi ya saya akan panggil satu-satu di depan. Kita akan bagi kelompok dulu. Oke boleh satu-satu silakan terus sih maju ke depan kan. Aplikasi langsung dapat di sini ya. Lagi ya nama kelompoknya berdasarkan nama sasaran. Jadi kelompok satu kan Yasmin mana? Ikut tadi ya.
Ini kelompok 3 lagi ya. No Friendly Pawan kelompok 3. Lanjut lagi. Lanjut lagi, siapa yang mau? Siapa namanya? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada satu video lagi, video anekdot. Kalian akan berlatih mengidentifikasi kritikan atau sindiran yang terkandung dalam video tersebut. Ini ada petunjuknya ya, ini ada petunjuknya. Mohon dibaca dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti ditanyakan. Ya. Kemudian kelompok B, ini kelompok oke. Ya, silakan perhatikan di slide. Perahu makan di atas awan. Di atas awan Bapak berani. Hadirnya Bapak dan rupawan. Tepuk tangan untuk apa sini? Jumpa, jumpa, dan jumpa lintang dengan kayu. Si mata minimalis dan hidung ekonomis. Yang lain jelek semua. Ada yang betul. Ada yang bibirnya menyong. Ada yang belek. Ada kuping gajah, lidah kucing, nastar keju semua. Diuploadkan, terus dikasih caption. Baru lulus college. Selfie dulu ah. Padahal ya itu hari Minggu. Kari, masakan kamu rasanya hambar. Daging, nasi, sayur, jengkol semua rasanya sama. Hambar. Wih. Gimana mau enak? Orang kita main masak-masakan pakai daun, pakai malam. Kita kan main masak-masakannya pura-pura, dia makannya betulan. Sakit betulan. Padahal teman-teman kami yang lain kalau main masak-masakan itu makannya pura-pura kan. Dia nanti nyam-nyam buang. Nyam-nyam buang. Yang belakang putih. Di bawah betulan. Nah, ini ceritanya pura-pura gembel ini. Bagaimana? Ada bayangan? Ada. Ada kritikan ya? Ya, tapi nanti akan didiskusikan. Nah sekarang ya sebelum kita diskusi ya kita baikkan dulu. Silakan berdiri semua dulu. Ya, ya. Jadi permainannya seperti ini. Nama permainannya adalah kombinasi berhitung, bernafas, kemudian berdebu. Nanti setelah saya tunjuk, misalnya Elisa yang pertama, Elisa berhitung ya, berhitung satu. Kemudian misalnya tiba-tiba tangan saya menuju Yersi akan bernafas. Yang ketiga yaitu konsentrasi. Berhitung dimulai. Berhitung dimulai. Dua. Ada siapa? Oke, satu orang lagi. Jangan ada kurang suara.
Ya, jadi sekarang silakan berdiskusi tentang video yang telah ditayangkan tadi, apa saja kritikan atau sindiran yang terkandung di dalam video tersebut. Nah, di sini ada barcode, silakan ke depan. Nah, ini ada barcode depan, silakan. Di barcode ini video yang tadi boleh diulang kembali. Siapa yang belum mendapat nama kelompok? Untuk berapa sedikit? Ayo berani, siapa yang mau? Silakan. Ayo berani. Silakan sendiri, ada informasi. Kalau sudah menemukan kritikan yang disampaikan dalam video tersebut, silakan langsung tuliskan di LKPD-nya. Waktunya cukup 20 menit ya. Oke.
Waktunya telah habis. Kelompok Ali Hamzah bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah ya? Sudah. Ayo kami. Sudah. Dewi Lestari. Sudah. Ade Yasin bagaimana? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang ingin terlebih dahulu presentasi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Dewi Lestari untuk membacakan hasil diskusi kami kepada diri. Stand up komedi Akademi 3 Karir Medan Mainan Rapat 3. Kritikan atas sindiran yang pertama, sindiran kepada orang yang suka mengundang kekurangan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Yang kedua, sindiran untuk anak zaman sekarang yang terperangkap di dunia teknologi dibandingkan bermain dengan teman seusianya. Yang kelima, kritikan kepada orang yang terlalu cepat menilai atau menyimpulkan sesuatu. Demikian dari diskusi kami sekarang. Bagaimana dengan dari kelompok Ade Yasin, Ade Utami, Ade Hamzah? Ada tanggapan? Hah? Sudah bagus. Sudah. Bahasanya, cara penyampaiannya bagaimana kamu? Sudah bagus ya? Sudah. Sudah. Oke, dari saya begini ya, tinggal ditingkatkan percaya dirinya ya, yang serius. Oke? Ya, oke. Kita lagi bergerak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok kami Ayu Utami untuk menyampaikan kami. Kritikan yang pertama yaitu karena mengkritik anak-anak yang zaman sekarang sudah banyak bermain game online dan sudah merupakan permainan secara dahulu. Yang kedua, mengkritik orang yang terlalu berlebihan terkait sosial media. Yang ketiga, mengkritik orang yang cepat menilai tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat, mengkritik orang yang tidak menghargai dan mengejek orang lain. Yang kelima, sindiran kepada orang yang egois mementingkan diri sendiri tanpa melihat keberadaan orang lain. Oke, terima kasih. Bagaimana dari kelompok lain? Ya? Ada yang ingin ditanggapi? Dicoba dibaca yang pertama kali. Kami mengkritik anak-anak yang zaman sekarang sudah banyak menggunakan game online dan sudah merupakan permainan secara Sudah merupakan? Oke, ya. Bagus. Ya. Kelompok peserta selanjutnya siapa? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Habib Yasin Istiqlal. Pendidikan dan sembilan. Pertama, pendidikan terhadap anak zaman sekarang yang sudah terjebak di hubungan teknologi. Yang kedua, pendidikan kepada teman yang sering menjebak sendiri. Yang ketiga, pendidikan kepada orang yang sering mengikutinya menggunakan pengetahuan yang. Dan keempat, pendidikan kepada orang yang memiliki dirinya sendiri atau egois. Oke, ya, silakan. Dari kelompok lain? Ya. Gambar hewan dari mana? Bisa dijelaskan kelompok? Bisa dijelaskan kembali kepada kelompok Dewi Lestari. Sindiran kepada orang yang sering melihat fotonya menggunakan gambar hewan.
Bagaimana? Jelas. Jelas ya? Gambaran hewan? Ya. Sebenarnya satu kesatuan di situ tadi. Itu masalah orang atau anak yang menggunakan media sosial. Ya, satu rangkaian ke sana. Di dalam satu rangkaian cerita itu ada satu kritikan. Mengabaikan anaknya karena sibuk dengan gadget. Kedua, memberikan kritikan kepada orang yang terjebak dalam dunia teknologi. Yang ketiga, tidak meremehkan orang lain. Yang keempat, sindiran terhadap orang yang terlalu menyembuhkan diri. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, sindiran kepada orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke ya, tepuk tangan. Mana orang lain? Silahkan ditanggapi jika ada yang ya bisa dijelaskan. Apakah anda sekira saling menghargai? Ya? Kesalahan apa? Kesalahan tulisan di situ. Ya, kutipan. Yang penting kutipannya. Oke, dari kelompok lain masih ada? Tidak ada. Sudah bagus ya? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi, ya silahkan dulu. Kita 4 kelompok ya. Semuanya sebenarnya sudah aktif berdiskusi. Ya, namun ya tetap masih ada yang seperti bekerja perorangan. Kalau kita bekerja perorangan tidak ada fungsinya ya, hasil bisa ada hasil tapi tidak ada fungsinya. Saya bagi kelompok seperti ini. Untuk kelompok yang paling aktif sebenarnya untuk paling aktif tadi di sini. Tapi ya pada saat presentasi temannya sebentar presentasi tidak didengarkan sama sekali kawan. Ya itu kekurangannya ya. Tapi padahal pada saat diskusi tadi luar biasa. Tapi tetap paling terbaik. Jadi harus menjadi contoh kepada kelompok lain. Ya, tapi ya luar biasa. Meskipun hari ini panas, ya, tapi tetap semangat. Untuk pembelajaran kita hari ini ada 2 pertanyaan. Ya, silakan tangan yang bisa jawab, tapi jangan langsung dijawab ya. Silakan perhatikan di slide. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan anekdot dan humor? Ya, oke, jadi dulu. Silakan, Dewi. Kalau perbedaan, kalau anekdot dikemas dengan cerita yang lucu, namun disertai dengan sindiran. Namun sindirannya itu tidak secara langsung, tapi secara halus. Kalau humor dikemas dalam bentuk kelucuan yang semata-mata untuk menghibur. Oke, tepuk tangan. Bisa, silakan kalau mau. Tapi kalau humor cuma disertai dengan hiburan atau cuma menghibur orang lain. Tapi kalau ada anekdot disertai dengan hiburan. Disertai dengan kritikan. Ya, jadi sama-sama benar. Ya. Kemudian apakah tujuan dari anekdot? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya silakan. Ada lagi. Tujuan dari anekdot adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan dengan cara begitu dengan halus. Ya, sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan. Bisa diulangi, Roganti? Mungkin? Saya Pak. Ya, silakan. Sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan kepada orang lain. Kepada orang lain. Oke, baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Dewi. Mengenai perbedaan dan persamaan anekdot dan humor, kalau persamaannya sama-sama dikemas dalam cerita yang lucu, tetapi kalau perbedaannya
Nah, yang berikut, perhatikan di slide, ada gambar video yang saya screenshot. Nanti kalian kerjakan di rumah. Jadi masih sama tugasnya kali ini, yaitu mengidentifikasi kritikan atau sindiran yang terkandung dalam video tersebut. Judulnya kompilasi, bisa ditulis di buku, jangan lupa, kompilasi stand up komedi pernah jengkel. Kesel sama orang sok tahu soal penyakit. Kerjakan di rumah ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Ya, pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang ya, karena kita tadi membuka pembelajaran kita dengan doa, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Yang dapat giliran siapa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberitaan hari ini. Kami telah belajar dan Engkau selalu menuntun kami. Dan tiba saatnya kami akan pulang dengan bimbing dan sertai kami di perjalanan hingga sampai di rumah dengan selamat. Inilah doa anak hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Oke, sampai bertemu pertemuan